terjadi penganiayaan terhadap klien kami di tempat yang berbeda, pengancaman, apalagi pemerasan. Dan awalnya memang klien kami coba untuk memediasi, artinya ruang ya sudah kita selesaikan secara kekeluargaan. Namun berjalannya waktu itu klien kami terus mengalami intimidasi dan merasa sudah nggak bisa apa-apain, nggak fokus. Wajahnya ketemu orang takut, pucat, khawatir. Oh, luar biasa ketakutannya itu pertama kali datang ke kantor kami, ketakutannya luar biasa. Ya, kalau akhirnya ya trauma, akhirnya dia buka puasa dan coba apa pembelaan. Sampai ke kerja mungkin udah berapa hari mungkin dari ya, kerugiannya boleh disebutkan. Kalau saya pribadi, saya masuk rumah sakit sejak tanggal 22 sampai ini, masuk rumah sakit sampai 3 kali. Saya tetap dipantau sama dokter yang tempat saya bekerja, jadi tetap luka-luka yang seperti lebam itu masih ada. Mau dilihat? Boleh. Izin, maaf. Terima kasih. Ini salah satu ya, yang masih belum hilang ya. Oh ya. Bagiannya di tangan kanan, mungkin di daerah lain, di sebelah mana mungkin? Ini pemukulan yang kedua kalinya. Sebelumnya itu terjadi di tanggal 22 di dalam mobil pelaku. 2 kali, sekali kenapa masih bersabar dan nahan-nahan buat Ya, alasannya apa? Memang dari awal kita udah mulai etikat baik untuk secara kekeluargaan, tapi sepanjang perjalanan sampai tanggal 5 terus ada intimidasi, ancaman, sampai meneror kita mau ke tempat kita kerja masing-masing. Jadi saya rasa betul tadi apa yang bilang Bang Steve bilang, mental saya kena, saya nafsu makan gak nafsu makan, saya kepikiran keluarga saya gitu kan. Jadi mau gak mau saya memberanikan diri, saya sama teman saya mendatangkan panitia terdekat. Kalau yang saya pribadi untuk trauma juga sangat trauma. Posisi pemukulan saya lihat langsung jelas jelas, dan juga untuk suara tegas dia atau emosi dia cukup jelas. Jadi sampai mengalami kekerasan. Kalau saya pribadi tidak mengalami sampai kekerasan, cuma dia sempat ngajakin saya berantem dan saya tolak. Ngajak berkelahi. Oh iya, ngajak berkelahi ya. Sahabat di Kosovo. Oh, Pak. Artinya saat itu memang klien kami diajak buat ribut, ada rekamannya, dia simpan. Tantangannya ya sudah, lu laki-laki. Gimana? Lu ributnya sama gue, kalau lu kalah, urusan selesai. Ya kalau menurut kami cukup arogan ya. Sosok IM ini arogan, terlihat angkuh. Tadi pun saat restoratif justice, ya etikanya, mohon maaf ya, kami melihat ya seperti itu. Kemudian kami serahkan ke klien, tanya seperti apa. Mungkin itu agak sensitif sih ya. Intinya harusnya awalnya itu diberikan sama mereka gitu, reasonable ya. Namun disitu kita deadlock karena kerugian klien kami itu secara materi dia, secara psikis dia, gitu. Sampai bahkan hari ini ya final ya, akhir ya dari kerjaan ya di Batu. Kalau sempat izin lagi mungkin akan dipecat. Sudah segitunya karena pernah nggak sih komunikasi sama HRD itu? Belum pernah ya. Jadi cukup mengganggu pekerjaannya gitu. Karena diteror kan selama ini gitu ya. Harus ini dari kalian berdua seperti apa inginannya? Kalau dari saya pribadi dari awal memang mintanya kan memang secara kekeluargaan, tapi ternyata dari IM sendiri pun melakukan tindakan kekerasan, pemerasan. Jadi tadi sudah dibantu untuk sama pihak kepolisian juga untuk dibantu untuk EDI, tetap belum dapat titik temu, masih deadlock. Jadi kita masih coba. Kekerasannya sendiri sampai mengalami
kekerasannya. Oh, klien kami dipukul di 2 tempat yang berbeda ya, beda. Dan jika memang tidak ada kesepakatan, kami pastikan lanjut terus. Ada tertib 2 MP soalnya, 2 korban, 2 MP, 2 korban, 2 MP dan kematian. Kalau abang sendiri mungkin hal yang membuat mungkin trauma apa hal kalau mungkin yang melakukan apa ya? Kalau untuk trauma pasti sangat trauma kan. Di jalan pun saya tetap jadi waspada ya. Ada sekitar takut IM nyergap saya, takut IM sempat IM mengancam saya untuk datang, dia mau nemuin HMB saya untuk bicara langsung. Saya datang ke kantor juga. Jadi saya udah Pak, tapi dengan IM yang juga sudah dipanggil, lega ya, lebih tenang. ada obrolan nggak tadi? Tidak ada obrolan sama sekali. Tadi sempat ketemu, sangat disayangkan sih ya Kak. Maksudnya jujur beliau juga menceritakan masalah keluarganya gitu kan. Saya paling nggak bisa sebenarnya untuk masalah keluarga gitu. Tapi dengan sikap dia yang seperti tadi, tetap arogan, tetap sombong, ya saya rasa saya menyerahkan semuanya ke kuasa hukum saya sih. Bila memang mereka tidak memberikan memberikan suatu hal yang kiranya bisa memulihkan klien kami dalam beberapa hal, saya rasa sih ya mungkin tetap lanjut ya, dan bisa dijadikan ini mungkin pembelajaran buat public figure agar buat tidak semua ya, buat semua buat semuanya bahwa ada hukum. Jangan sembarangan dalam bertindak. Jadi ditegaskan saat ini status terlapor apa? statusnya masih Pemeriksaan. masih pemeriksaan. Belum ada status baru Belum ada. sebagai terlapor. Gimana? Tapi mungkin kalau besok dan nggak ada bukti baru dan ternyata memang terbukti, dan statusnya bisa jadi naik kemungkinan ya. Tapi kan semua kita serahkan ke pihak penyidik karena ini ada di atas informasi. Bang, permintaannya satu lagi Bang, apa Bang? Untuk bisa damainya apa tadi Bang? Permintaannya bisa damai. Gini, kami nggak meminta sesuatu. Maksudnya gini, tidak niat kami untuk meminta sesuatu sebenarnya. Tetapi dari mereka, misalnya mereka ingin mediasi ya seperti apa, begitu kan? Jadi kan bukan hanya masalah pengobatan saja, banyak misalnya pekerjaan yang harus ditinggalkan dalam proses ini kan. Jadi kita tidak pernah Benar minta. kita tidak pernah Justru kami menanti tawaran apa yang mereka sampaikan. Untuk berdamai, tawaran apa yang mereka sampaikan. dengan energi itu ya, itu retroaktif. Nah mungkin kita ini enggak. Mereka menawarkan apa ke klien kami? Kalau memang klien kami bisa terima, ya terjadi energi. Kalau enggak, lanjut. Gitu. Artinya kalau bisa terima berarti LP-nya cabut atau gimana? Seandainya dia terima, nawarkan dan terima, kita cabut LP-nya. Namun kalau tidak, Secara data.